Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat izin dan rahmat Allah, kita lanjutkan di episode ke-8 dari catatan kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Ya. Mungkin saya mohon izin untuk membacakan, langsung saya bacakan mungkin Sang Prabu ya. Ya. Senin Kliwon 16 September 2002 jam 08.35 pagi kedatangan malaikat ... Dalam pesannya, jangan lupa diperbesar ibadahnya serta rukun sholatnya. Mengenai barang-barang gaib, itu sudah menjadi rezekimu dan pada suatu saat serta pada waktu yang telah ditentukan, kamu akan bisa mengeluarkan tanpa bantuan orang lain. Kemudian saya disuruh membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali di hadapannya. Setelah itu beliau mengucapkan salam dan pergi. Sekali lagi saya di sini menekankan ketika ada di belakang dari makhluk Allah di kalangan malaikat atau utusannya dengan kata ... itu jadi sesuatu yang belum waktunya untuk disebutkan, karena itu memang pesan dari beliau Sang Prabu di kisah perjalanan Sang Prabu ini. Oke. Di sini ada golongan malaikat yang selalu memberi nasihat kepada Sang Prabu. Menyangka nggak Sang Prabu begitu banyak menerima anugerah dari Sang Maha Pencipta? Ya, sama sekali tidak pernah kepikiran. Jadi sama sekalinya tidak tahu. Jadi bisa seperti ini. Makanya saya sendiri seperti apa yang saya sampaikan di awal, kok saya sendiri bingung kok bisa begini ya, gitu loh. Seperti itu. Jadi memang semua itu bukan karena kehendak saya, bahwa saya hidup juga bukan atas kemauan saya. Semua ada yang memperjalankan, sepanjang tuntunan itu baik ya saya terima. Itu aja pada prinsipnya. Saya terlepas dari rasa berburu sangka gitu ya, tapi yang jelas bahwa sesuatu ajaran baik, nasihat yang baik selalu saya terima gitu. Begitu. Kita masuk ke catatan berikutnya. Sang Prabu pada hari tanggal yang sama tetapi jamnya yang berbeda. Jam 08.37 kedatangan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam amanatnya sebagai seorang muslim, jangan lupa untuk sholat 5 waktu karena merupakan tiang agama. Ini sebagai utusan untuk mengingatkan umatnya kepada Allah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Karena kata utusan Allah tersebut, kita semua umat manusia akan berpulang kepadanya. Maksud kepadanya di sini adalah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Mungkin di sini memang begitu nasihat. Kalau kita ada sapi, nasihat-nasihat yang sangat mendalam. Ya, sesuai penjelasan beliau, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Iya. Ya kan? Jadi utusan Allah itu kan yang diutus, tapi beliau tahu gitu loh. Terus kita lanjutkan lagi nih. Di sini juga saya terangkan sedikit. Di sini saya tidak akan menyebutkan siapa utusan Allah karena juga belum waktunya untuk disampaikan, dan itu adalah pesan dari Sang Prabu sendiri. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Jumat Wage 20 September 2002 jam 09.00 kedatangan Raja Subhan dari Irak. Pada intinya melaporkan hasil pekerjaan
soal penyerangan Amerika soal penyerangan ya, ya, melaporkan penyerangan Amerika terhadap Irak. Hmm. Ia meminta petunjuk dan saran. Bila benar-benar ia menyerang, saya menyarankan untuk berbuat semampunya dari alam gaib. Hanya dalam berbuat sesuatu itu memang konteksnya sesuai dengan alamnya masing-masing, begitu ya. Tidak bisa kita berbuat seperti yang di alam dunia ini menggambarkan di alam gaib juga. Jadi alam gaib itu sudah ada sistemnya ya, begitu ya. Iya. Jadi beliau dari alam gaib itu meminta saran aja ya, Iya, istilahnya saran. ya, meminta saran ya. Kepada Jadi hanya solusi, nasihatnya gimana gitu. Iya. Kita lanjutkan ke catatan berikutnya nih Sang Prabu. Minggu lagi 22 September 2002 jam 17.10 ketika sedang mengobrol dengan Ratu Kidul dan Ratu Kalinyamat, kedatangan malaikat ... Dalam pesannya, sudah saatnya apa yang diharapkan segera terwujud atas kehendak ilahi. Jadilah orang yang dermawan, sebagian rezeki harus diamalkan. Jangan lupa ibadahnya. Apa yang ada di alam gaib itu adalah rezekimu yang dapat berwujud di alam nyata untuk dapat dipergunakan demi kebaikan di jalan Allah dari rezeki yang halal. Setelah itu saya disuruh membaca Al-Fatihah 3 kali. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh golongan malaikat dan utusannya itu adalah perintah. Memang beliau seorang muslim, untuk membacakan yang utama itu memang syahadat, Al-Fatihah gitu. Mungkin gitu penjelasannya. Untuk catatan berikutnya saya izin juga membacain ya. Minggu malam Senin Pahing 22 September 2002, kedatangan Batara Wisnu dari Bali menghaturkan sungkem pangbekti pada junjungannya. Diakui bahwa dirinya beragama Hindu dan sekarang tinggal di puncak Gunung Agung. Mengatur masyarakat Bali, dirinya datang ke tempat saya karena mendapat petunjuk yang maha tunggal atau Sang Hyang Wenang untuk menemui saya. Bisa diceritakan sedikit nih Pak Prabu tentang cerita tentang para dewa. Kalau di sini kan beliau ini kan makomnya di alam jin adalah dewa. Jadi bisa dijelaskan sebenarnya dewa itu siapa sih gitu. Dewa itu makhluk dari golongan jin yang diberi anugerah oleh Allah. Itu apa sih gitu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Nah, Sekarang saya awali gini. Kalau dewanya bagi golongan manusia siapa? Sebut dewa. Dewa kan tinggi. Iya. Jadi kalau dia golongan manusia, biasa gubernur, presiden, itu kan dewa. Berkuasa dengan tataran yang lebih tinggi ya. Tataran yang lebih tinggi. Begitupun dewa di alam jin itu tatarannya yang lebih tinggi sebetulnya gitu. Jadi cuman kalau dewa yang di sini yang Trimurti itu adalah mengatur tentang keyakinan. Jadi alam-alam jin juga ada dewa-dewa lain, dewa Sirius juga ada. Pernah saya temuin. Tapi dia hanya di Yunani saja gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau seperti dewa itu memang ada bertugas masing-masing sesuai dengan kewenangannya Sang Prabu. Iya. Dewa Brahma, Wisnu, Siwa itu tugasnya kalau menurut Sang Prabu apa itu dari ketiga dewa itu? Jadi kalau ketiga dewa itu kalau bagi kalangan manusia itu utusan Allah, bukan Tuhan. Bukan. Dia hanya khusus diperintahkan dari Allah. Pertama dia mengajarkan di alam jin. Setelah terjadi peradaban manusia itu dari keturunan Adam, maka diturunkanlah ke Marcopodo bahasanya untuk menyebarkan itu. Pada intinya adalah mengajarkan kebaikan sebetulnya. Makanya beliau itu keluar dari konsep ajaran Islam.
ya dan keselamatan. Kalau ajaran Islam itu kan ajaran yang dibawa para utusan Allah dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sebagai Nabi penutup dan dibimbing oleh malaikat Jibril yaitu. Tapi kalau beliau antara dua itu tidak. Tapi pada muaranya sama. Itu kan sebetulnya pilihan manusia menyukai apa. Tapi pada intinya bahwa mengajarkan tentang kebaikan. Setiap agama mengajarkan tentang kebaikan dan perilaku hidup yang baik itu adalah benar, gitu loh. Ya, yang menarik juga ini kalangan dewa ini sudah ada di puncak Gunung Agung. Mungkin sejarahnya sedikit dari Sang Prabu bisa menceritakan memang beliau itu pertama kali memang Allah menurunkan di sana gitu para dewa. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang. Iya, bisa. Ya baik bagus saya jelaskan. Pada mulanya saya juga bingung, bertanya-tanya, kok kenapa di Bali? Sedangkan yang saya ketahui agama Hindu berawal dari Gujarat. Ya kan? Ya. Secara logika sebenarnya. Di situ kan akal tidak bisa mencerna. Kok bisa di Bali sedangkan para dewanya di sana? Sedangkan pertama turun ajaran di Gujarat seputaran India. Setelah tanya ketidaktahuan saya, maka akan bertanya kepada makhluk Allah dari golongan yang dimana ketika masa hidup, dan itu kan beliau sudah tahu. Akhirnya saya mendapatkan penjelasan. Memang semenjak dulu karena memang turunnya di sana. Tapi tempat tinggal beliau, karena itu dimensi gaib itu terbebas ruang dan waktu. Ternyata di sana di Bali letaknya tempat tinggal beliau, gitu loh. Walaupun turunnya di Gujarat, di seputaran Gujarat sini, tapi tempat tinggal beliaunya itu memang di sana, gitu loh. Ya, karena tidak gaib, ruang alam gaib itu tidak terbatas ruang dan waktu, harus pergi ke sana jauh. Kalau itu kan jauh banget itu ya. Beliau enggak. Ya mungkin kita bisa melihat dari daerah Nuswantoro lainnya lah gitu ya, Sang Prabu, karena di Bali juga mayoritas penganut kan memang agama Hindu ya di sana. Jadi memang agama yang memang dari leluhur, karena pertama kali dewa itu diturunkan di tempat itu memang di daerah Nuswantoro, khususnya di Bali tersebut kan begitu dari penjelasan Sang Prabu. Jadi mungkin secara logika di alam dunia juga wajar. Mayoritas di sana juga Hindu. Betul. Dan di Nuswantoro itu pada asal mulanya bangsa Nuswantoro itu sebetulnya pengikut ajaran Hindu. Nah, jadi dari Hindu barulah Buddha, lalu ajaran Muslim. Nah, para pengikut ajaran Hindu itu semulanya tidak tahu bahwa dewanya tinggal di mana, gitu loh. Waktu itu, gitu loh. Nah, terus akhirnya berkembanglah. Nah, ini kan pada saat ini saja sebetulnya. Ternyata saya sempat berpikir, kenapa ternyata walaupun turunnya pertama di Gujarat, pertama kali Hindu turun, sebetulnya letak kerajaan istana beliau itu ya di Bali. Gitu loh. Gitu. Makanya Bali terkenal di seluruh dunia lah. Iya, betul. Maskot Bali itu maskotnya Indonesia. Kadang orang luar negeri tidak kenal dengan Indonesia, tapi sangat memahami tentang Bali. Ya. Salam buat sahabat kita, saudara-saudara kita di Bali. Oke, mungkin sampai di sini dulu catatan kita untuk yang ke-8 ini, karena memang kita membuat pembelajaran ilmu rohani ini memang tidak panjang-panjang supaya mudah dipahami, begitu ya, Sang Prabu. Betul. Mudah dipahami, mudah dicermati, mudah direnungi. Nah, dan di sini kisah perjalanan dari Sang Prabu, sekali lagi saya tekankan, tidak ada maksud tertentu, tidak ada kepentingan pribadi, kelompok ataupun kepentingan-kepentingan yang lain. Di sini saya dan atas izin Sang Prabu itu hanya berbagi ilmu
berbagi ilmu ya, Iya. Sang Prabu, Iya. berbagi ilmu. Semoga ilmu yang baru ini, ilmu rohani ini dapat bermanfaat buat kita semua. Yang baik, Ya. Kalau memang tidak merasa baik itu bisa, ya, yang buruk itu ditinggalkan. Ambil yang baik-baiknya saja gitu. Begitu ya, Iya, betul. Pak Prabu ya. Iya, Terima iya, kasih betul. sekali atas penjelasannya untuk di episode ini, dan kita lanjut untuk di episode berikutnya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.